Sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajmain. Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ridha syai'ul lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du ya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, kita menyampaikan sebagaimana yang puji syukur, di mana bahwa maksudnya yang pujinya Allah. Allah itu adalah memuji kepada dirinya sendiri. Ya, kenapa? Karena Allah itu yang ada. Yang ada wujud itu adalah Allah. Selain daripada wujud itu tidak ada wujud. Yang maksudnya tidak katik bentuk, tidak katik keaduan dia, tidak katik dak.
Ngapa ya selain ini? Sebagaimana suatu khayal, ya, hayalan, ya, itu namanya ada cerita baik hayal dek hati uangnya dak. Nah, ini ya. Jadi oleh karena itu, di mana bahwasanya Allah yang senantiasa dia menunjukkan selain dari Allah ini cuman ini satu mazhar atau bayangan, ya. Dan oleh karena itu kita adalah sebagaimana yaitu mazharnya Allah, kenyataan, ya, kenyataan Allah nyata. Maka sekarang ini kita jatuhnya bukan nyata, bukan cuma hayalan, ya, bayang-bayangan baik. Jangan kamu kata ada diri kita nih, apalagi ngaku hebat, gagah, melawan, itu kati-kati yang macam itu, ya. Nah inilah, jadi maksudnya syukur, kita hati bersyukur, yang maksudnya haknya Tuhan, kita menyerahkan, ya. Apa menyerahkan? Ya bukan kembali, menyerahkan. Di dalam Al-Quran itu innalillahi, ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna itu maknanya sungguh, lillahi itu hanya Allah. Nah, wa ilahi dan kepada Allah turjaun kembali. Sesungguhnya hanya Allah bawa tempat itu kembali, ya. Arti maksudnya kembali bukan kita dari jauh nuju Tuhan balik, bukan itu, bukan. Salah pengertian maksudnya. Lah tunjuk innalillahi, kamu itu kepunyaanku. Nah maka hal ini supaya kita ketahui, ya, kapan kita nak balik ini salah. Kadang-kadang nak baca balik, kalau salah balian, ya. Kita ini dari Allah, minallah, wabillahi, walillahi. Dan 3 macam ini perhatikan, ya. Minallahi, dari Allah, ya. Nah dari Allah, ya. Wabillah, dengan, ya. Ba itu menunjukkan itu, bi itu ba, huruf jar itu dengan, ya. Jadi li'inali artinya dari Allah, billah dengan Allah, walillah hanya, itu menceritakan Allah, Pak, bukan ceritakan kita, tidak gitu, ya. Dari Allah, wabillah dengan Allah, ya, walillah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini pikirkan yang ini, ya. Arti sudah kita, ngapa kita nak balik cerita kita dunia ini, balik ke rumah, kita di luar balik, ya. Kita tidak balik, tidak namun di luar dari Tuhan, tidak. Maka dikatakan bahwa kita tidak ada, bahwa kita sudah berada pada Allah, ya. Hati di luar, dia tidak, yang ada itu di Allah itulah, ya. Kapan di Allah itu bukan yang balik, bukan yang balik itu hanya maka nak diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala makrifat, ya. Makrifat ini betul-betul bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri yaitu ada. Jadi kita berada pada Allah, ya. Nah, maka karena itu memang artinya hal ini sudah lama saja kita perhatikan, iya. Kadang-kadang itu, ya, sebenarnya merenungkannya lemak dewek lagi daripada ngajak orang gesah, berlain-lainan, lain-lain kendal, ya. Nah, maka untuk ini, maksud aku ini, ya itulah, kalau memang ini paham betul-betul itu ada merasa
coba serahkan. Aku nanya nggak paham kamu. Ya, aku tidak pernah dengarnya tuh. Aku tuh lah kalau ngomongnya macam itu, tapi tidak pernah terdengar. Apa dia paham? Ya. Nah, baiklah, pada malam hari ini saya membacakan itu hikam. Ya, yu'til hikmata mayyasha faqad utiya khairan katsiran. Maka diberikannya itu kepada orang yang itu yasha, yang dikehendaki hikmah. Hikmah ini adalah satu petunjuk, dan judul yang kita baca pada malam hari ini adalah Nur Hikmah para ulama itu di lidah mereka. Ulama ini artinya nur ulama, nurnya. Tahu dak nur ini? Ya, bukan bercayo-cayo, itu bukan. An-nur itu kita ngerti itu nur. Bukan nunggu karena dia bercayo, kati lidah itu. Ya, kita udah ngerti. Ya, ini makanya di sini apabila kita ngerti, itu namanya nur. Jadi nur hikmah para ulama itu di lidahnya. Bahwa kita juga macam itulah. Artinya kita melihara bahwa lidah. Ya, makanya ini satu cerita yang bahwa Nabi Ayub dimakan ular. Cuma tinggal lagi ada 2. Ulat itu 2 dan tinggal ada 2. 1 hati, 2 lidah. Itu tidak bisa dia makan, yang apalah. Ya. Jadi ulat daripada air Ayub tadi tidak sanggup dia makan lidah dan makan itu semua. Yang maksudnya ini apa? Inilah hati tahu dan ngerti kepada Allah. Ya, itu. Nah, jadi inilah maksudnya. Semoga dalam hatinya pengajian kita ini, ya, yang kita tuntut yang sebenar-benarnya mengerti, ya, sampai ini semuanya Allah sendiri mengakui kalau memang ini hati itu benar. Ya. Jadi apa maksudnya kata para penyair atau pengarang dari kitab ini? Tusabbaqo anwarul hukama abwaluhum pahaisu sorot tanwiru wasolah takbiru. Ya, yang maksudnya diketahui oleh nur segala hukama itu, hikmah maksudnya akan segala kata bahwasanya mereka ini tidak bisa berkata melainkan dengan Allah. Ia tidak bisa berkata melainkan dengan Allah dan kepada Allah. Ya, maka jadilah menerangi hati itu adalah segala nur, yang maksudnya yang berkata itu bukannya mulut tetapi adalah Allah SWT itu sendiri. Nah, ya, nah inilah tadi yang dimaksudnya yang berkata itu bukannya mulut, yang melihat bukannya mata, yang mendengar bukan telinga. Nah, ini makanya. Ya, kalau kita perhatikan memang macam itu. Ya, jadi mulut ini ngomong, itu bukannya mulut, ini omongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, omongan Allah itu. Ya. Tapi kenapa masih kita belum tahu?
pada untuk Allah. Nah, itu maksud takwa. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang namanya melihat pandangannya dengan dia, melihat pandangan dengan dia. Hati kalau tidak dengan dia, tidak baca pandang itu dengan dia. Nah, mana dia? Nah, itu yang menerekahnya sebenarnya hati yang suci, hati yang yakin bahwa itu betul-betul artinya tidak pernah terpisahkan daripada diri kita. Ya, segala hukama itu adalah orang yang arif. Ya, orang arif itu berarti orang sudah marifat. Ya, hukama itu adalah orang yang arif pada Allah, seorang marifat pada Allah, karena Allah Ta'ala mengamalkan pada mereka itu dengan nur yang dibangsakan anwarul ma'rifat dengan penuh yakin bahwa sekalian pekerjaan itu adalah qudratullah. Nah, ini jadi segala arti pekerjaan itu sebab ini qudrat, membasuh itu kuasanya Allah. Tidak ada kuasa baik Allah tidak kati. Nah, jadi kapan kuasa Allah ini kita ngerti. Nah, itu. Maka oleh karena itu ini sebenarnya satu gambar dunia galung. Pandang pada dunia, percaya dengan dunia, ya. Nah, ini kepada Allah pikir tempat kembali baik, cuman rasanya kepada dunia galau. Oh, kepada Allah tempat kembali ceritanya. Tahu dah beda. Nah, ini makanya. Ya. Ini tempat kembali dunia. Dalam kehidupan sehari-hari kita ini di dunia, ya, merasakan di dunia, payah kita di dunia, ya, ini makanya, ya. Segala hukama itu, apa hukama itu? Yuk tilih hikmata tadi. Ada satu nasihat yang daripada hukama, ya, adalah orang yang arif tadi pada Allah, ya. Jadi kata lain bahwa itu ini arif marifatnya pada Allah. Maka kami kata segala ulama itu orang yang arif pada Allah. Nah, yang mengenal segala amalan serta ia tahu akan Allah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dituduhnya bahwa ialah hukama itu atau hikmah itu atau ulama itu orang yang arif, hati makrifat pada Allah. Ya. Nah, jadi hal ini kadang-kadang macam-macam, ya. Kita ini ngapo, ya, namanya bertemu apa tidak, itu bahasa dunia bertemu itu, ya, artinya bertemu itu keberapaan tamu bertemu, ya, bukannya macam itu, bukan, ya sudah adonian, ya sudah nyatonian, bukan bertemu, bukan, ya. Nah, jadi kapan bertemu itu pasti mengatakan itu satu perpisahan, ya. Bertemu itu akan diakhirkan satu perpisahan, ya. Nah, yang selama-lama ini terus ada terus, dan disinilah makanya
lemak kita berpikir kalau dewek nah. Iya. Nah, saya juga pernah kena tegur oleh Tuhan, ngapo? Ditegur oleh Tuhan, saya punya perasaan ngapo? Pelajaran yang indah, pelajaran yang bagus sebaiknya itu adalah tauhid, ya. Tetapi tauhid ini sangat sedikit orang yang untuk tauhid. Tujuh tadi. Aku dewe yang negurnya. Aku dewe ngomong ini itu. Aku udah ngomong orang lain dah. Ya. Jadi orang ini banyak syariat-syariat galau. Pikir juga tadi. Nah, aku bandingkan juga CRT, CRW juga tadi ya. Ya, hati tidak berapa ikut lah menuntut dalam hati kata ini. Ya, juga neraka. Orang neraka inilah maka dimarahi Tuhan. Kau udah usah macam itu, pikir kau udah pikir kau itu memanu, ya. Kau udah usah kau pikirkan. Pikir kau itulah. Nah, yang banyak, orang banyak ini aku dewe punya urusannya. Aku udah ngajak kamu dah. Pikir kau dewe. Nah, ini pikir, oh, astagfirullahaladzim, ujung salah aku ya. Iya, nah kianya perasaan aku tuh benar lah ini. Apa jujur lah ini kau tuh. Itu maksud. Jadi jangan kau orang lain. Teman perhatikan, oh, tidak niat jujur apa macam itu. Iya, ngomongkan uang tidak benar. Ngomong tidak bagus, nah itu. Ya. Jadi oleh karena itu, berpikir ini, pikirkan harus pikir kita dewe. Berpikir ya. Innama yasallahu min ibadatil ulama. Jadi hanya yang takut pada Allah itu adalah ulama, ya. Takut pada Allah itu ulama, ya. Maka ilmu yang mewajibkan bagi takut itu adalah takut pada Allah. Maka segala hukama itu tinggi makomnya pada Allah, maka keluh dia menyatakan dirinya. Nah, aku dia itu dari ulama tadi ya. Kalau mengatakan dirinya itu bahwa dia hati dekat dengan Tuhan, parak dengan Tuhan, seolah-olah orang lain itu mano itu ya. Ini makanya dalam hal ini. Jadi oleh karena itu dalam ilmu ketauhidan ini kita hati masing-masing. Sebenarnya terus terang baik ya. Ini satu ilmu. Ilmu ini 3 huruf. Ain, lam, dan mim. Ain itu iliyun. Ya. Lam itu latif. Mim itu musahadah. Ya. Satu pengertian yang tinggi bahwa saya itu adalah musahadah. Nah, musahadah ini artinya kesaksian. Ya. Kesaksian ini bahasa yang tepatnya berarti kita nak tahu. Menyaksikan tidak tahu. Bukan saksi itu. Karena kita ini di dalam agama Islam yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Syahadat itu menyaksikan.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kesaksian. Jadi ilmu namanya. Ya. Ilien yang tinggi, latif, dan musyahadah. Ya. Jadi makanya yang sifat yang dijadikan oleh Allah, satu ialah itu dengan kekuasaan, kudrat. Kedua, iradat. Ketiga, ilmu. Keempat, hayat. Ya. Jadi namanya kekuasaan, ya, dengan nanti kekuasaan Allah. Iradat. Tuh dia apa? Dia ada iradat galuh ini. Tapi ngasal bah ini memang Tuhan. Ya. Ada galuh tiap hari. Kadang-kadang ya beribu-ribu, beratus-ratus iradat kita ini. Ada yang jadi, ada yang enggak. Ya. Nah, dijadikan Tuhan itu memang sudah kuasanya Allah. Itu makanya. Jadi iradat yang sebanyak itu dengan kehendak ini, kehendak Allah sama sekali. Tapi tahu dengan kehendak, tapi ingat dia ini. Ini maksud aku. Jadi kalau kita ada iradat, perhatikan. Iradat apa ini? Apa hawa nafsu? Ya, karena kita ini ada hawa nafsu. Di dalam diri kita ada hawa nafsu. Hawa nafsu itu memang dari Tuhan. Tapi sudah itu namanya tidak bertempat, ya. Tidak bertempat, maka waktu itu disambut oleh iblis, diambilnya. Gitu. Jadi hendaknya kita tuh mengerti kalau ada dengan ini hawa nafsu. Memano? Kita merasa bahwa hawa nafsu ini bukannya kehendak Allah, kehendak kita dewe. Kadang doyan dengan hawa nafsu doyan, tidaklah seperti kehendak Tuhan. Ya, jadi semuanya bukannya artinya menjauhkan, tapi menunjukkan. Ini semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, ya. Nah, jadi kalau kehendak Allah, pasti kita sehubungan dengan Allah, ya. Tahu, arif, mengerti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau macam itu, nah, satu kehendak, ya, kehendak apa gitu nih. Ya. Nah, sudah terbayang-bayang itu kehendak apa itu. Nah, jadi oleh karena itu harus kita mengetahui, ya. Apa namanya bahwa tadi innama yahsallah. Hanya saja yang takut pada Allah itu adalah ulama. Nah, takut pada Allah namanya ulama. Berarti kalau kita takut kepada Allah, berarti itulah ulama. Atau orang lain takut pada Allah, ulama. Ya. Nah, kita takut pada Allah, itulah ulama. Ulama ini kata jamak daripada ilmu. Ya, ulama itu adanya orang yang itu banyak ilmu pengetahuan, ilmu. Nuntut ilmu ini apa? Kata hadis Nabi, faridatun ala kulli muslimin awal musliman. Menuntut arti tahu ini ialah fardu yang diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan. Diwajibkan. Ya. Jadi menuntut ini artinya
untuk kita bersama, ya. Nah, jadi namanya yang tahu itu adalah ulama, yang takut itu ada ulama, ya. Itu satu makom yang tinggi ulama ini, bahwasanya para Allah itu ia itu sangat keluh menyatakan. Uji keluh itu macam ini, tidak bisa dihindarkan dilalukan daripada lidah. Jadi orang lain, dia sendirilah, ya. Nah, dia sendiri bagaimana caranya untuk namanya hal ini supaya betul-betul kita sudah ngerti kepada Allah SWT. Ya Allah ini memang namo, tapi namo dalam hatinya, dalam hadis kursi mengatakan iza lam taroni fazkul asma'i fa inni la atrukul bi asma'i. Kalau kamu belum tahu, kalau kamu belum tahu dengan Allah, sebut baik namo. Ngapa? Aku tidak berpisah dari namo. Nah itu aku. Kita ini dekati yang tidak menamo-namo galo. Nah ya. Nah, namo galo ini maksudnya namo-namo itu sudah tahu, ya. Yang habis namo dan ganti namo, nah itu dia namo. Nah itu. Jadi kau tuh belum tahu, sebut baik aku. Ya. Sebut baik aku karena aku tidak berpisah daripada itu namo. Karena namo-namo wujud bersamane aku galau namo kanyo. Nah itu ya. Jadi namo ini nama Allah SWT. Jadi mudah. Ya kalau misalnya jauh apa mau tanya. Kalau saya tanya, tahu tidak kau Tuhan? Nah, ya. Betul-betul apa tahu dengan Tuhan? Ini orang yang seperti macam itu, nak bertanya lagi kakinya begitu mula. Betul-betul apa kamu tidak tahu dengan Tuhan? Ya, kau tuh betul-betul apa tidak tahu dengan Tuhan? Iya, aku tidak bisa jawabnya. Kau tidak tahu lagi tak memano? Nak nunjuk kanyo ya. Aduh. Makanya dalam ini kita kaji-kaji sendiri masing-masing. Lama rajin kamu insya Allah ya udah itu dapat ya. Kullu kalamul yubrazul alaihi kiswatul qalb allazi minhu baroza. Tiap-tiap kalam yang keluar itu adalah pakaian hati. Benar. Ya, tiap-tiap kalam. Jadi jangan galak basing-basingnya ngomongnya. Kadang-kadang mencarut. Ini tadi tiap kata itu ya kalam itu kata itu keluar daripada pakaian hati. Ya, memang di dalam hadis kursi mengatakan al-lisanu tarjumal qalbu wal qalbu tarmin hidayah wal hidayah nurul qadim. Ya. Artinya lidah itu berbicara, itu bicaranya hati. Ya. Tarjumal qalbu itu menerjemahkan hati. Dan hati menerjemahkan hidayah. Ya, hidayah itu ialah petunjuk. Ya, bahasa kita petunjuk.
Siapa itu? Nah inilah Tuhan. Lah nunjukkan pulau. Ya kalau kita perhati mana ngomong. Ya, ngomong ini. Makanya kita kalau ngomong itu pasti. Ya, pasti dia. Pasti galau dia nih. Cuma kita kurang perhatian. Mudah-mudahan dalam hal ini ya kita akan mengambil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berkat dia terus menunjukkan terus ke ya baca kita baru teringat yolah. Nah kena minta unyi itu udah banyak-banyak enggak ya serahkan dengan aku unyu ini aku nak iya tadi kalau ngomong kayak lain ngomong lain gimana kadang memperhatikannya dalam kamu itu deh yang ini ya nah ini maka keluar dari hati dengan nisbah sampai kepada hati ya keluar dari hati dengan nisbahkan sampai kepada hati keluar hati sampai kepada hati apa nah hati nurani itu maksudnya ya niscaya masuk ke dalam hati dan barang yang tersimpan di lidah jua niscaya tidak melalui telinga ya nah jadi oleh karena itu namanya dari hati kepada hati ya niscaya masuk ke dalam hati nah, dari hati kepada hati masuk hati jadi makanya yang baik dan sebenarnya itu yaitu berbicara ini bukan dari luar masuk ke dalam tetapi dari dalam ini keluar kalau dari dalam keluar banyak kalau dari luar ke dalam itu sebenarnya banyak nyimpang sedikit ya nah kadang-kadang baru sepecin dengan dipandang oleh pandangan mata yang sesuai dicerita bercerita ya habisnya lebih kalau dari dalam banyak keluar ini makanya orang yang tidak bisa baca itu tidak ngerti zaman ini arti cerita nah dari luar ke dalam itu cerita nah kalau dari dalam keluar itu yang aslinya ya ini makanya kita itu dari dalam ya lisan adalah terjemahan hati apabila ada hati itu suci daripada aghyar terbit daripadanya itu anwar ya maka ada lisan terjemahan hati dan hati terjemahan hidayah dan hidayah nur kodim ya maka bila berkata pasti dengar orang nah ya kalau kita memang dari dalam ini kalau memang itu ngandalkan dari dalam maka didengar orang diterima orang cerita itu ya nah ya kalau dari luar kadang-kadang ngawasi dulu nah gawe orang hati diceritakan ya nah inilah ceritanya bahwasanya ya lidah tadi juru bahasa hati juru bahasa itu juru kodim hati hidayah dan hidayah itu adalah nurul kodim ya nurul kodim itu teman-teman ngomongin nurul kodim nah nurul kodim ini tak kejati dan ngerti nah itu nurul kodim
Itulah dikatakan nur itu. Bukan nunggu cahaya. Ya. Bukan bercahaya bersinar-sinar itu bukan. Kita ngerti itulah ya. Itu nur qadim. Waman adzina lahu fit takbiri pahamat bimasai holki ibaratu wajuilat ilaihim isyaratuhu. Ya, ini bukannya artinya hadis, bukan. Ini keterangan orang yang dapatkan ini dalam pengertian ini, itu nama dengan berbahasa Arab. Ya, ini bukannya bahasa daripada dalil hadis, tapi dia dapatkannya. Ya, nah, makanya apa artinya? Barang siapa diberikan untuk menyatakannya supaya mudah dipahamkan bagi orang yang mendengarnya. Ya, nah ini. Jadi namun dalam hal ini bahwa diberikan arti menyatakan niscaya mudah dipahamkan bagi orang yang mendengarnya. Nah ini orang yang mendengar paham, mengerti. Ya. Nah inilah dikatakan tadi nur tadi. Ya. Ya. Jadi hati kita ini, hati namanya sanubari, hati nama Tuhan, hati nurani namanya. Hati sanubari, kalau memang sudah bersih, yang selalu sehubungan dengan hati nurani. Ya. Terus diawasi, diperintahkannya. Kalau sudah bersih, diperintahkan oleh hati nurani, itu jangan segera merentahkan mata supaya melihat, merentahkan mulut supaya dengar. Ini hati sanubari atas perintah daripada hati nurani. Ya. Jadi namanya hati nurani merentahkan hati sanubari supaya hati namanya itu bersegera, anggota ini akan mengerjakannya. Dikerjakannya oleh anggota, oleh karena perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, hati namanya hati sanubari. Makanya ada 5. Hati sanubari itu 1 kolab, 1 sudur, 2 kolab, 3 fuad, 4 laban, dan 5 sangu. Ya. Artinya apa ini? Sudur. Di dalam sudur itu ada kolab. Di dalam kolab itu ada fuad. Di dalam fuad itu ada tauhid. Di dalam tauhid itu ada itu mahabbah. Di dalam mahabbah itu ada rasio. Dalam rasio itu aku, kata Tuhan. Ya. Dalam mahabbah dan kasih sayang itu aku. Di dalam mahabbah ini ada sir. Dalam sir ini rasio itu adalah aku, kata Tuhan. Nah, itu ya, jadi oleh karena itu maka hati ini betul-betul artinya bergerak, betul-betul dia berjuang untuk merupakan dalam anggotanya yang sebenarnya. Ya. Nah, jadi bagaimana kalau hati termasuk sombong, termasuk namanya dia tuh jangan, ya, atau hebat segala macam, mana?